Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan share 4 poin penting aturan baru OJK yang bakal melindungi masyarakat selaku konsumen jasa keuangan terhadap hal-hal yang meresahkan, terutama tentang debt collector. Langsung saja kita ke poin pertama. Oh iya, aturan ini tertuang dalam draft OJK nomor 6 POJK 7 strap 2022, jadi baru disahkan tanggal 6 Juli 2022 kemarin. Nah, untuk poin pertama adalah kesalahan debt collector juga tanggung jawab dari pihak perusahaan pinjol. Nah, kesalahan di sini menyangkut dari cara penagihan yang kasar, bekerja tidak sesuai SOP, bahkan ada ancaman. Nah, kalau dulu pihak pinjol menyerahkan bab debt collector itu pada pihak ketiga alias bayar perkumpulan debt collector buat penagihan. Jadi umpamanya ada laporan masyarakat terkait ini, pihak pinjaman online tidak bertanggung jawab. Nah, dengan adanya peraturan baru ini, kalau umpamanya debt collector melakukan sesuatu yang membahayakan kita, misalnya perlakuan kasar atau ancaman, maka kita bisa langsung melaporkan ke pihak OJK, dan OJK berhak memberi sanksi kepada pihak ojol yang bersangkutan. Nah, kalau dulu kan nggak bisa karena belum ada aturannya, kalau sekarang bisa. Ini terjadi karena banyaknya aduan masyarakat terkait debt collector pinjaman online yang bekerja di luar SOP atau aturan penagihan. Jadi sekarang masyarakat bisa lebih tenang dengan aturan baru ini. Nah, itu adalah aturan pertama, dan untuk aturan kedua adalah ancaman atau perlakuan buruk dari debt collector bisa masuk delik hukum pidana umum. Ini jika pihak debt collector sudah melakukan kekerasan fisik terhadap kita ya teman-teman, dan bisa diperkarakan. Nah, untuk kasus pidana sendiri itu bisa sampai penjara ya teman-teman kalau kita ada bukti visum dan lain-lain. Jadi jika kita dilukai oleh pihak debt collector, maka kita bisa melaporkannya langsung ke kepolisian dan OJK. Sanksi OJK terhadap pihak pinjaman online itu juga tergantung banyaknya aduan masyarakat mengenai debt collector aplikasi itu. Nah, misal kita dilukai fisik sama debt collector pinjol A, kita lapor ke OJK. Nah, karena laporan terkait pinjol A sedikit, maka nggak bisa diberi sanksi. Beda halnya jika ada laporan pinjol B, laporannya banyak sekali, maka pihak pinjol OJK langsung memberikan sanksi. Nah, untuk sanksinya sendiri bisa berupa teguran atau paling fatal ya dicabut izinnya dan dilarang beroperasi. Nah, imbasnya ke kita ya utang kita auto lunas ya teman-teman, karena pihak pinjol B tadi dicabut izinnya dan sudah jadi pinjol ilegal. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Ada baiknya teman-teman subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi permasalahannya. Nah, untuk poin ketiga adalah sanksi tersebut hanya berlaku buat pinjol legal ya teman-teman. Untuk pinjol ilegal tidak bakal ada debt collectornya. Nah, kenapa? Karena mereka kan nggak ada izin negara untuk melakukan transaksi. Maka jika ada pinjol ilegal berani menagih, maka sama saja bunuh diri, karena kita langsung lapor polisi, maka debt collector tersebut langsung diciduk dan diinterogasi, alamat kantornya langsung disegel dan dipenjara semua karena sudah masuk ke ranah penipuan. Jadi pinjol ilegal ini 100% menipu dan sedang diburu oleh polisi untuk diberantas ke akar-akarnya. Nah, untuk poin yang terakhir adalah transparansi informasi. Ini menyangkut keabsahan pinjol tersebut ya teman-teman. Kita bisa langsung cek di website OJK mengenai alamat webnya, kantornya, pendanaannya, jumlah nasabahnya, dan lain-lain. Jadi tidak fiktif dan mengada-ngada. Semua aplikasi pinjol legal ada alamat kantor valid dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Bukan sistem yang diatur oleh satu orang saja, tapi satu lembaga. Nah, itu saja 4 poin penting aturan OJK per bulan Juli 2022. Semoga bermanfaat. Buat yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.